Allah berikan umur, ada yang sampai 60, yang 70, wallahi bakal tanggungjawab terhadap usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, ni'mal abdu salih man tala umuruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik hamba Allah yang salih, yang panjang usia, baik amalannya. Sebaliknya, seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Para alim ulama, para kiai yang saya cintai, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan selalu bertaubat. Rasulullah saja selalu bertaubat, apalagi kita. Abdullah bin Umar pernah menghitungkan istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu kali duduk 100 kali, Rabbi ghfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di puncaknya muda beliau, usia 40. Dianggap usia 40 adalah puncaknya pemuda, matangnya pemikirannya, kuat fisikannya. Makanya perhatian Islam kepada kalangan pemuda-pemudi itu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW memberikan berita gembira bagi pemuda yang terdiri selalu dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, 7 golongan. Di antaranya wasyabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tua, seorang bapa istiqamah dalam taat, ya wajar-wajar saja. Apa yang diharapkan selain husnul? Iya, langkah-langkahnya ke masjid pelan-pelan sambil batuk. Ya Allah, husnul khatimah. Beda sama godaan-godaan yang dihadapi oleh para pemuda kita. Kenapa Allah menyempurnakan pahala kita? Karena Allah tahu di usia muda kita maksimal beribadah. Ketika di usia tua memang terbatas dengan kemampuan fisik dan kemampuan yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak menurani orang yang berdiri karena dia masih muda, tapi yang duduk dia karena masih tua, sudah usia tua, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala salat seperti dia berdiri. Begitu mulianya pemuda-pemudi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita hanya mengisi yang terbaik yang menjadi bakal dan kekal buat kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Desaku yang mengangkat tema tentang pemuda dalam sudut pandang Islam. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda secara singkat karena memang waktunya tidak banyak. Untuk itu mungkin nanti bisa dijawab secara singkat pula. Syekh Ali, dalam hal berta'aruf atau saling mengenal, bagaimanakah batasan-batasannya? Kalau di Indonesia bebas ta'aruf. Sebenarnya ta'aruf sama pacaran sama aja kalau di Indonesia. Karena cuman hanya dirubah kata. Kayak ini nampaknya kalau dibilang ta'aruf, nampaknya kayak Islami lah gitu. Tapi bertemuan berdua, keluar berdua, makan berdua, ya sama aja dengan pacaran. Mungkin hanya menjaga jarak aja. Ya, tapi sama saja. Ta'aruf yang dimaksud sesuai syariah adalah kita kalau sudah ada seorang pemuda laki mencintai seorang perempuan, dengan jalur yang benar adalah lewat orang tuanya.
berbicara baik-baik lewat orang tuanya. Pertama, saling mengenal lewat orang tua. Keluarga mengenal keluarga. Dua pihak sudah saling mengenal. Masalah keputusan melanjut atau tidak itu urusan yang lain, beda. Dan tidak boleh terlalu bebas bergaul atau keluar. Alasannya belajar, alasannya mau makan ini supaya kita istilahnya saling mengenal. Sebenarnya bisa kita kenal sifat seorang kalau kita bisa bersama dengan muhrim-muhrim kita. Bisa misal berjalanan jauh tapi muhrimnya ada, kita bisa melihat aslinya orang, hakikatnya orang, bagaimana sehari-harinya perilakunya dalam perjalanan. Jadi tidak boleh kita mencari alasan dan solusi demi kebaikan. Langkah kebaikan, misal niat kita baik untuk menikah, tapi jangan diawali dengan perbuatan yang salah. Jangan diawali dengan perbuatan yang dosa. Makanya fantas selalu langkah-langkah awal yang tidak benar, pasti akhirnya tidak akan lama pernikahan mereka. Karena sudah banyak yang sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar syariat Islam. Makanya kembali lagi, khususnya di usia muda-mudi, memang itu luar biasa tantangannya. Dan subhanallah, kalau kita mau mengambil banyak pelajaran dan hikmah, silahkan baca dan dalami suratul Kahfi, kemudian surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala abadikan surat Yusuf ini dengan cerita bagaimana begitu luar biasa kesabaran Nabi Yusuf. Seorang pemuda, seorang yang ganteng, seorang yang cakap, tapi menghadapi tantangan dari saudaranya, dari kakaknya, hasud-hasudnya, bagaimana dia diuji sejak masa mudanya, tapi dengan sabar, ikhlas, tulus, bahkan dia memaafkan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di dunia, belum lagi kemuliaan di akhirat. Dan salah satu doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan menarik sekali, nampaknya menggunakan orang kedua ini, mungkin malu gitu ya. Ada seorang pemuda yang sabar, rajin beribadah, namun hingga menginjak usia 30 tahun belum menikah. Salahkah jika pilihan jodohnya adalah seorang janda? Apa yang salah dengan janda? Apa yang salah? Di pertanyaannya. Kalau sudah tidak ada pilihan, milihlah yang janda. Janda karena pengalamannya lebih daripada yang masih muda. Jadi banyak bisa mendapatkan pelajaran. Dan juga kalau kita lihat Rasulullah SAW, satu aja istrinya yang gadis adalah Siti Aisyah. Yang lainnya semua janda. Bahkan ada yang sampai usia 80 lebih. Siti Saudah menjadi istri Rasulullah SAW. Makanya kembali melihat di mana kemaslahatan bagi pemuda. Melihat memang sudah usia 30 lebih, belum ada yang minat sama dia, belum ada mendapatkan yang terbaik. Tidak apa-apa, tidak ada salahnya kalau dia memilih yang janda, apalagi punya kelebihan salihah, dia bisa memberikan bersama-sama berjuang, bisa membangun bisnis bersama, bisa membangun rumah tangga bersama. Ya, ini kembali kepada saat kejadian itu, bagaimana kondisi yang berlaku di saat itu. Mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik. Banyakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya, nama saya Imam, salah satu pemuda juga. Pak Kiai, Islam adalah agama yang indah, rahmatan lil alamin. Terus bagaimana komposisi yang tepat buat para pemuda supaya dia bisa menjalankan agamanya secara kafah tanpa harus berubah. Jadi tetap jadi pemuda yang asik bergaul gitu, Pak Kiai. Jangan sampai pemuda yang udah ngaji jadi pemuda yang keras, intoleran dan sebagainya gitu, Pak Kiai. Terima kasih, Pak Kiai. Oke, intinya asik tapi beriman gitu. Nah, ini susah banget ya. Oh, silakan, Kiai. Sebenarnya begini. Ini kembali kepada belajar sama siapa. Sekarang banyakkan pemuda ini, kenapa dia sambil berjalan semangat agama, semangat beribadah, suka ke masjid, tapi lama-kelamaan tidak bertahan, berubah, geser ke sana sini, bengkok jalannya. Karena sumber belajarnya tidak benar. Gurunya tidak tahu asal usulnya apa, siapa. Innal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama. Melihatlah dari mana kamu belajar agama itu. Jangan kita hanya terbiasa belajar dari Google. Kan saya sudah bilang, waspadalah dari Syekh Google.
Ya, hati-hati. Jadi semua sekarang serba begitu ada orang bertanya sama saya menjawab, langsung dia balas lagi, kan saya baca lagi, beda di Google, berantem lagi ya. Man kana kitabuhu ustadhuhu kana khata'uhu akthar min sawabihi. Barang siapa yang gurunya, kitabnya, bukunya, pasti kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Kembali lagi, duduk sama ulama dan memilih ulama yang benar-benar rabbaniyin, yang mereka tidak punya kepentingan, hanya lillahi ta'ala, memberi yang terbaik, memberikan pimpinannya, memberikan arahannya, memberikan nasihatnya, dan jauhlah dari ulama-ulama yang justru merusakkan pemikiran kita dan juga selalu menajarkan hal-hal yang negatif, seolah-olah kami yang benar, yang lain salah, kami yang benar, yang lain sesat, kami yang benar, yang lain masuk neraka. Itu hati-hati, karena ini bisa membuat kita, kalau tidak terjatuh dalam kerusakan pikiran dan pendapat, bisa membuat kita bingung dalam menjalani kehidupan dalam beribadah. Ya, baik. Ini sangat berkaitan dengan pertanyaan yang mungkin terakhir secara singkat aja. Ada kaitan dengan ujub di sini. Ketika pemuda melakukan hijrah, orang-orang kawan-kawannya melihat, lu sekarang berubah. Itu mungkin yang tadi dimaksud dengan tidak asik ya. Sebenarnya banyakan ketika berhijrah dia salah perilaku. Maksudnya apa? Dia berhijrah, dia merasa diri ini dah boleh, ini dah boleh, ini dah boleh. Jadi serba salah gitu. Akhirnya dia berusaha menghindari dari lingkungan yang terbiasa. Semestinya tidak. Yang sudah berhijrah tetap datangi kawan-kawannya, duduk bersama mereka. Tapi tunjukkan tegasmu, tunjukkan kebaikanmu. Ketika salat, maaf kawan-kawan pamit ya, saya mau salat. Kawan-kawan saya mau silaturahim, ada majlis ta'lim. Jadi bisa menunjukkan kebaikan tapi tetap bersama-sama main game, bersama-sama main bola, bersama-sama jalan-jalan. Tapi ketika ada waktu ibadah, kita tunjukkan ketegasan kita, aku sudah beribadah, ini saatnya bertaat. Jadi jangan kita berhijrah tapi sikap kita berubah. Semua udah, daripada saya bersalah lebih baik mundur. Kalau semua orang berhijrah mundur dari lingkungannya dan kawan-kawannya, siapa yang kira-kira bisa mengajak mereka kepada kebaikan? Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa itu senjata bagi orang mukmin. Apapun kita hadapi, apalagi pemuda-pemudi, tidak selain doa yang melindungi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ahyina mu'minin wa tawaffana muslimin. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Ya Allah, hidupkanlah dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, jadikanlah kami semua bersama hamba-hambamu yang salih-salihah. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah dan pemirsa TV yang dimanapun berada, selepas acara ini masing-masing beraktivitas dan kembali ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya.